got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang korespondensi dan penataan arsip. Terdiri dari Teguh Pamudi, Sylvie Eka Dewi, Ahmad Vito Prayoga, dan Alia Maulidana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korespondensi. Korespondensi adalah kegiatan komunikasi tertulis antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide atau pesan. Korespondensi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun pribadi. Korespondensi melibatkan penulisan, pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan surat atau dokumen lainnya yang relevan. Korespondensi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk surat resmi, surat pribadi, email, memo, dan laporan. Setiap jenis memiliki format dan tujuan yang berbeda. Tahapan korespondensi biasanya meliputi perencanaan, penulisan, pengeditan, pengiriman, dan tindak lanjut. Setiap tahapan penting untuk memastikan korespondensi efektif dan efisien. Manfaat korespondensi yang pertama, meningkatkan efisiensi komunikasi, memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, memperkuat hubungan bisnis, menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pihak lainnya. Yang ketiga, menyediakan bukti tertulis, menyediakan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti jika diperlukan. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Komunikasi tertulis yang baik dapat mengurangi miskomunikasi dan revisi yang tidak diperlukan. Penataan arsip. Penataan arsip adalah proses pengelolaan dokumen dan rekaman yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi dapat disimpan, diakses, dan digunakan kembali dengan efisien dan efektif. Penataan arsip mencakup berbagai langkah, mulai dari klarifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemusnahan arsip. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat arsip, yaitu arsip memiliki tujuan dan manfaat yang penting baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. 1. Mendokumentasikan arsip. Arsip berfungsi sebagai catatan dari sebagai aktivitas yang telah dilakukan oleh individu atau organisasi. 2. Menyediakan informasi. Arsip menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk referensi di masa depan. 3. Bukti hukum. Arsip berperan sebagai bukti sah dalam hal hukum dan administrasi. Dan langkah-langkah penataan arsip. 1. Identifikasi dokumen, yaitu mengidentifikasi jenis dokumen yang akan diarsipkan berdasarkan sifat dan fungsinya. 2. Penyaluran, menyortir dokumen untuk memisahkan antara dokumen yang aktif. 3. Pemberian kode, memberikan kode atau label pada setiap dokumen atau folder sesuai dengan sistem klasifikasi yang telah diterapkan. 4. Penyimpanan, menyimpan dokumen di tempat yang sesuai, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip dan juga pemeliharaan dan permusnahan arsip. Sistem penyimpanan arsip adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola dokumen atau arsip, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Tujuannya adalah untuk memastikan arsip mudah diakses, aman, dan terjaga keutuhannya. Pemeliharaan dan permusnahan arsip. Pemeliharaan dan permusnahan arsip adalah dua aspek penting dalam manajemen arsip yang bertujuan untuk menjaga keutuhan arsip yang masih diperlukan serta mengelola arsip yang sudah tidak relevan.